Nah, siapa namanya, Dek? Ananda, panggilannya Nanda ya. Nah, sekarang keluhanmu apa, Nanda? Asam lambung, cuma sering kumat. Coba ini taruh di sini. Oke. Namanya Ananda, umur 20 tahun. Keluhannya nyeri ulu hati sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang. Dan ini sering kumat. Satu bulan berapa kali kamu kena serangan? Hampir setiap hari sih Hampir kalau setiap hari ya. Sertai pusing ya kalau nggak salah ya. Nah, sebelum Ananda kita mau kasih tahu gini. Ini kan model pengobatan yang disebut dengan hipnoterapi. Jadi pengobatan tapi didasarkan pada hipnotis. Nah, yang kamu lihat di pertunjukan televisi itu adalah hipnotis untuk pertunjukan. Nah, ini untuk terapi. Caranya begini, hipnotis itu sebenarnya untuk membuat pikiran kita menjadi relaksasi. Kalau kita pikirannya rileks, otomatis kalau penyebab penyakitnya berasal dari pikiran, ini kan penyakit yang disebabkan karena pikiran, makanya disebut psikosomatik. Psikosomatik itu adalah, psiko itu pikiran, pikiran itu maksudnya cemas, khawatir, fobia begitu ya. Itu menghasilkan gejala fisik seperti asam lambung, vertigo. Kalau pikirannya diperbaiki, keluhannya akan hilang. Ya. Jadi kalau terapi ini berhasil, hampir boleh dikatakan keluhanmu akan hilang dari sekarang dan seterusnya. Ya. Tapi untuk hipnoterapi berhasil, pasiennya dalam tanda petik nggak boleh takut dengan hipnoterapi. Kan kadang-kadang kalau orang mau di hipnoterapi itu takut toh, takut rahasianya terbongkar, takut nanti dikerjain. Nah, kalau hipnotis mungkin, tapi kalau hipnoterapi nggak ada begitu. Ya, jadi kita mulai ya. Kita melakukan tes sugesti dulu. Apakah Nanda atau panggilannya ya? Iya. Nanda bisa mudah dihipnotis atau tidak? Nah, sekarang Nanda gini, prinsipnya tuh PMI. Pertama paham. Paham itu artinya Nanda tidak ada pertentangan, tidak artinya tidak menolak gitu ya. Yang kedua mau. Mau itu ikuti aja apa yang dokter bilang. Nah, sekarang satu pertanyaan Nanda. Apa yang menurut Nanda lem yang paling kuat? Lem. Perekat apa yang paling kuat? Apa? Pernah tahu lem tuh? Pernah tahu lem untuk misalnya lekatkan kertas atau kayu? Pernah? Lem Korea itu. Lem Korea, minimal pernah lihat ya lem Korea ya. Nah, nanti dokter akan menyuruh Nanda untuk membayangkan lem Korea itu di tangan atau di mata. Dan kalau lem itu makin lama dibayangkan dan makin kering, pasti matanya akan semakin melekat. Benar toh, mana ada lem Korea yang ditaruh di sini tangannya begini dia melekat, bisa toh? Nah, sekarang ikuti dokter, Nanda tutup mata. Tutup mata ya. Nah, Nanda pikirannya dipusatkan di sini Nanda. Pikirannya dipusatkan ke situ sambil tutup mata. Sekarang ikuti dokter ya. Dokter terus tarik napas. Tahan, hembuskan. Tarik lagi napas, 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 tahan, hembuskan. Lakukan sampai 10 kali, Nanda. Dan sekarang dokter akan memberikan lem Korea kepada matanya. Bayangkan ya, matanya itu penuh dengan lem Korea. Lemnya sangat banyak, sangat melekat. Akhirnya sekarang lemnya kering. Ketika lemnya kering, maka matanya Nanda akan sangat melekat. Bayangkan lemnya kering dan matanya Nanda sangat melekat. Ketika hitungan ketiga, Nanda boleh buka mata, tapi yang terjadi matanya tambah melekat dan sangat melekat. Hitungan ketiga Nanda boleh buka mata, tapi yang terjadi matanya tambah melekat. Ulangin Nanda. Jadi dokter belum nyuruh buka mata, tapi
Jangan buka mata dulu, nanti kalau udah terasa buka baru buka ya. Sekarang tutup mata lagi ulang. Tutup mata ulang. Nah, sekarang Nanda bayangkan dokter akan memberikan lem yang sangat kuat. Bayangkan lem yang sangat kuat memenuhi matanya. Bayangkan dan rasakan lem itu semakin lama, semakin banyak, semakin banyak. Tambah banyak. Sekarang lem itu sangat kering. Lemnya itu sangat kering yang membuat matanya Nanda sangat melekat dan susah dibuka. Hitungan ketiga, matanya sangat melekat. Hitungan ketiga, Nanda boleh buka mata, tapi matanya sangat melekat dan tambah melekat. Tambah lama, tambah melekat dan sangat melekat. Sekarang 3, buka mata, tambah lama, tambah melekat dan sangat melekat. Coba buka matanya, tambah lama, tambah melekat dan sangat melekat. Buka, kita buka. Tambah lama, tambah melekat dan sangat melekat. Tidak bisa Nanda? Ya, sekarang coba tetap tutup mata. Dokter hitung sampai 10, dari hitungan 10 ke 1, Nanda akan merasakan sangat rileks. Ya, 10. Rasakan relaksasi di bagian kepala, leher, dada, perut, dan kaki. Tambah lama, tambah rileks dan sangat rileks. 9. 8. Sangat rileks yang membuat Nanda semakin lama semakin mengantuk dan tambah mengantuk. Semakin lama semakin mengantuk, tambah mengantuk. 1000 kali lebih mengantuk dari sebelumnya. 7. 6. 5. 4. Semakin lama semakin mengantuk dan tambah mengantuk, rileks, tambah rileks, tambah rileks. Membuat Nanda semakin mengantuk dan sangat mengantuk. Sekarang Nanda bersandar kepalanya, tambah lama tambah mengantuk dan sangat mengantuk. 4, 3, 2, semakin rileks dari bagian kepala, dada, perut, dan kaki. 2, 1, sangat rileks. Sekarang bayangkan Nanda berada di tempat yang sangat nyaman, sangat rileks, dan sangat mengantuk. Sekarang, rasakan relaksasi nyaman ini selama 1 menit. Selama 1 menit, rasakan relaksasi ini. Hitungan ketiga, coba dengarkan sugesti dokter. Keluhan di apa yang membuat Nanda paling bahagia dalam hidup ini. Jadi hitungan ketiga, Nanda akan mencari suatu peristiwa yang membuat Nanda sangat bahagia. 1, 2, 3. Coba Nanda cerita apa yang membuat Nanda sangat bahagia. Dengan orang tua. Kenapa orang tuanya? Kalau dekat dengan orang tua bahagia. Oh, dekat dengan orang bahagia. Berapa nilai skalanya kalau ketemu orang tua sangat bahagia itu 10 Nanda. Agak bahagia itu 7. Tidak bahagia 0. Karena seandainya ketemu orang tua, nilainya dikasih berapa? 10 ya. Nah, Nanda juga menderita sakit ulu hati. Sering sekali sakit ulu hati. Nah, nilai sakit ulu hatinya itu berapa? Kalau sakit sekali ulu hatinya nilainya 10, kalau sedang nilainya 7, kalau tidak sakit nilainya 0. Kalau sedang sakit ulu hati nilainya berapa? 7. Nah, sekarang dokter ibaratkan sakit ulu hatinya itu ada di sebelah kiri. Jadi di telapak tangan kiri ini adalah simbol daripada sakit ulu hati. Sedangkan tangan kanan adalah simbol daripada orang tua. Sekarang Nanda buka, angkat tangannya begini, begini, sama begini. Kalau dokter bilang tangan sebelah kiri, berarti Nanda akan merasakan sakit ulu hati. Ketika dokter memegang tangan sebelah kanan, maka Nanda akan merasakan bahagia dengan orang tua. Sekarang kita membandingkan. Sekarang dokter pegang tangan sebelah kiri. Apa yang Nanda rasakan sekarang?
ulu hatinya tambah sakit, ya, tambah sakit. Nah, sekarang Nanda konsentrasinya pindah ke sebelah kanan. Apa yang Nanda rasakan? Bahagia? Nah, bahagia sekarang ketika dokter pegang tangan sebelah kiri, tapi dokter juga pegang sebelah kanan, fokuskan Nanda di sebelah kanan supaya kebahagiaan itu makin lama tambah besar. Ya, rasakan kebahagiaan itu tambah besar sehingga rasa nyerinya sangat tertutup. Sangat tertutup. Nah, sekarang bahagia ini mana? Nah, sekarang izinkan dokter mulai terapi. Bayangkan dokter pegang tangan di sebelah kirinya. Yang dokter rasakan embusan ini adalah energi negatif yang mulai keluar dari tangan sebelah kiri. Energi negatif itu adalah energi rasa sakit pada ulu hatinya. Makin lama energinya makin banyak keluar, makin banyak keluar, makin banyak keluar, sehingga rasa sakitnya makin lama makin berkurang, dan sekarang rasa sakitnya sudah sangat hilang. Karena rasa sakitnya hilang, maka tangannya Nanda ditutup karena sudah tidak ada rasa sakitnya. Sekarang, tangan kanannya, dokter masukkan energi positif, energi positif, energi positif. Makin lama, kebahagiaannya Nanda bahkan 1000 kali lebih bahagia dari sebelumnya. Sangat bahagia. Sehingga mulai sekarang, yang Nanda rasakan adalah kebahagiaan yang tidak ada habis-habisnya. Mulai sekarang Nanda sangat bahagia. Sangat bahagia. Nah, rasa bahagia ini sudah 1000 kali lebih besar sehingga dokter tutup supaya rasa bahagianya tidak pernah keluar lagi. Nah, Nanda sekarang tiba-tiba saja di pikirannya Nanda itu sangat gelap. Jadi hitungan ketiga, Nanda melihat di sekitar Nanda itu semuanya sangat gelap dan gelap gulita. Nah, apa yang Nanda bayangkan? Gelap banget, Nan? Ya, gelap sekali. Tapi di depannya Nanda itu ada cahaya putih kecil sekali. Bisa lihat, Nanda, cahaya putih kecil di depan? Bisa ya? Nah, sekarang dalam pikiran bawah sadarnya Nanda, Nanda mendatangi cahaya putih itu yang kecil itu, langkah demi langkah Nanda datangi, langkah demi langkah Nanda datangi. Ternyata ruangan kecil itu merupakan ruangan yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebahagiaan. Nanda masuk ke ruangan itu, dan sekarang Nanda duduk di ruangan itu, di mana ruangan ini adalah ruangan yang penuh dengan kebahagiaan, ketentraman. Rasakan aura kebahagiaan, ketenangan itu masuk ke dirinya Nanda dari ujung kepala sampai ujung jari kakinya Nanda. Makin lama kebahagiaan Nanda itu Nanda rasakan 1000 kali lebih besar daripada sebelumnya. Tanpa alasan yang jelas, Nanda merasakan kebahagiaan seperti ini sepanjang hari. Tanpa alasan yang jelas, apapun suasana yang ada di luar, Nanda tetap merasakan kebahagiaan seperti ini. Sekarang Nanda, hitungan kelima, kita akan kembali ke realita kehidupan. Jadi, tarik napas panjang, tahan, hembuskan. Tarik napas panjang lagi, tahan, hembuskan. Rasakan relaksasi ini sangat menyaman, sangat membahagiakan Anda. Sekarang kita mulai hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ketika Nanda mendengar suara klik, maka Nanda akan membuka mata Nanda dan merasakan bahwa kebahagiaan yang Nanda rasakan sekarang itu terbawa sampai ke alam realita. Nah, sekarang buka mata. Pakai nangis ya Nanda ya. Nah, sekarang pasti tidak lagi sakit ulu hatinya ya. Nah, artinya sakit ulu hati itu kan penyakit bukan karena asam lambung naik, tapi karena pikiran kita. Karena pikiran kita cemas, khawatir, tidak percaya diri,
itu yang membuat asam lambungnya naik ke ulu hati. Tapi kalau kita merasa bahagia dari sekarang seterusnya, itu pintunya ketutup. Nah, pintu ketutup itu yang membuat kita tidak akan lagi menderita sakit ulu hati. Oke? Oke, salaman dulu. Oke. Salaman. Kamu mau? Lain kali ya. Oke, dibuka. Oke, pasien yang satu ya. Oke. Kalau Anda mau pulang besok boleh, pulang hari ini juga boleh ya. Oke, makasih ya.